Sebuah ikatan yang bermakna bisa berasal dari satu momen yang membuat kita merasa cocok satu sama lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Klik karya Ori Braftman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas apa yang membuat seseorang merasa terhubung dengan orang lain, pekerjaan, dan di setiap hal yang dilakukan. Kamu pasti merasakan hal ini. Kamu bertemu orang baru di sebuah pesta atau di kantor, lalu kamu langsung merasa kecocokan dengan orang tersebut. Kecocokan di sini bukan hanya berarti romansa, tapi juga dalam hal pertemanan, menciptakan hal besar bersama-sama, dan sebagainya. Menariknya, perasaan klik ini bisa membuat seseorang merasa lebih bahagia dan produktif. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk menciptakan momen tersebut? Penulis akan membahas berbagai tips yang bisa kita praktekkan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu klik moment? Coba bayangkan kejadian ini. 2 orang asing kebetulan bertemu di suatu tempat, mungkin di transportasi umum selama perjalanan panjang. Salah satu dari mereka memperhatikan yang lain sedang membaca buku oleh penulis favorit mereka, dan tidak bisa menahan diri untuk menyapa orang tersebut. Seketika, pasangan itu tertarik satu sama lain, dan ketika mereka mulai mengobrol tentang banyak hal, masing-masing mulai merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sepanjang hidupnya. Ini yang disebut sebagai klik moment, dan merupakan salah satu pengalaman paling menyenangkan yang kamu alami. Mungkin kamu menganggap ini sebagai cerita di sinetron atau novel. Faktanya, kamu mungkin pernah mengalami hal ini. Kamu masuk ke lingkungan baru, entah ke lingkaran pertemanan baru, sebuah acara sosial, atau kantor baru, tiba-tiba saja kamu bertemu seorang yang punya kesamaan dengan diri kamu. Kalian lalu ngobrol panjang seperti teman lama. Kenapa momen tersebut begitu menyenangkan? Hal ini disebabkan karena kita mengalami semacam euforia. Dalam sebuah eksperimen, Alisyara berusaha memindai otak para responden yang mengalami klik moment secara romansa dan membuat mereka jatuh cinta satu sama lain. Hasilnya, area otak yang berkaitan dengan pengalaman menyenangkan menjadi sangat aktif. Alasan lainnya, kita menganggap klik moment sebagai suatu momen yang ajaib, langka, dan misterius. Ketika seorang psikolog meminta sekelompok orang yang berbeda untuk mengingat pengalaman yang hampir ajaib, dari semua peristiwa kehidupan mereka yang sangat berbeda, kebanyakan orang menyebutkan momen ketika mereka mengalami hubungan instan dengan seseorang atau dengan kata lain klik moment. Sebagai contoh, misalnya seorang wanita menggambarkan bagaimana dia dan orang asing saling bertatapan dan langsung merasakan keintiman. Dalam waktu singkat, mereka lalu menjadi pasangan. Ada penemuan yang menarik. Apa hal penting yang mengarah pada pernikahan yang bahagia? Apakah karena kedua orang itu sangat menyukai satu sama lain, memiliki banyak minat yang sama, atau mungkin hal ini karena cinta pada pandangan pertama? Ketika para psikolog berusaha menjawab hal ini, mereka menemukan korelasi yang mengejutkan. Pasangan menikah yang merasakan klik moment saat pertama kali bertemu memiliki pernikahan yang lebih bergelora. Dalam sebuah studi, peneliti membandingkan pasangan dengan kisah romansa yang berbeda, dari yang dulunya adalah teman, hingga pasangan yang merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Hasilnya, bahkan setelah 25 tahun menikah, pasangan yang mengalami cinta pada pandangan pertama memiliki pernikahan yang penuh gairah. Kedua, pentingnya klik moment. Klik moment tidak hanya terjadi dalam hal romansa, namun juga bisa meningkatkan kinerja dalam sebuah tim. Coba bayangkan sebuah kondisi di mana setiap anggota tim berada dalam hubungan yang dekat satu sama lain. Mereka pastinya akan lebih mudah berkomunikasi kan? Bukan hanya itu, apabila ada masalah yang muncul, mereka bisa mendiskusikannya dengan cara yang lebih positif dan konstruktif. Menariknya lagi, tim tersebut juga memiliki ketahanan yang lebih baik dalam masa-masa yang sulit dan saling mendukung satu sama lain. Apakah kamu penasaran? Kenapa ada orang yang sepertinya gampang banget punya teman? Misalnya dia datang ke sebuah lingkungan baru, tidak lama kemudian, dia lalu bisa asik ngobrol dengan orang baru. Kamu mungkin penasaran apa yang membuat orang tersebut begitu menarik. Alasannya bukan karena fisik dan sebagainya, namun pada keahliannya untuk bisa berbaur pada situasi sosial apapun yang mereka hadapi.
orang tersebut cenderung lebih memperhatikan isyarat sosial dan bertindak yang tepat. Mereka berupaya untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, ketika lawan bicara terlihat sudah mulai bosan, maka orang tersebut akan berusaha untuk mengganti topik percakapan agar lawan bicaranya tetap tertarik untuk berbicara. Kepekaan mereka terhadap orang lain membuat orang tersebut berusaha memahami lawan bicaranya dengan memperhatikan bahasa tubuhnya. Ibarat seperti bunglon, mereka berusaha membuat orang lain merasa nyaman di dekat mereka. Ketiga, menciptakan klik momen. Bagaimana cara menciptakan klik momen? Ada 3 poin penting yang menurut saya paling berpengaruh, yaitu vulnerability, proximity, dan similarity. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, vulnerability artinya menjadi rentan atau terbuka dengan orang lain. Ketika kamu mulai terbuka dengan orang lain, maka kondisi ini akan membantu orang lain untuk mempercayai kamu. Tidak semua orang bisa terbuka dan bercerita tentang dirinya sendiri. Itulah yang membuat gestur ini terlihat begitu tulus dan bisa menjadi poin awal untuk menciptakan klik momen. Sebagai contoh, seorang negosiator bernama Greg Sensier menggunakan metode ini dalam pekerjaannya. Daripada berusaha mendekati penyandra dengan kekerasan atau intimidasi, Greg berusaha untuk membuka dirinya. Dia akan berusaha berbicara dengan si penyandra selama 5 hingga 10 jam untuk membangun hubungan emosional dengan mereka. Ketika penyandra akhirnya mulai terbuka juga dan bercerita tentang soal dirinya, misalnya bagaimana dia kehilangan ibunya dan sebagainya, Greg menggunakan kesempatan ini sebagai peluang. Dia lalu berusaha membagikan kisah yang serupa dan membangun kepercayaan di tengah kondisi yang mencekam. Selain vulnerability, ternyata proximity mampu membantu menciptakan klik momen. Ketika seorang berada di dekat orang lain, maka mereka cenderung secara emosional juga mengalami kedekatan. Ada sebuah penelitian yang menarik. Para taruna di Akademi Kepolisian duduk di kursi dalam urutan abjad. Ketika mereka diminta untuk menyebutkan siapa nama orang di ruangan tersebut yang menjalin hubungan dekat dengan mereka, 9 dari 10 taruna menyebutkan nama orang yang duduk di sebelahnya. Kenapa hal ini terjadi? Sederhananya, berada dekat dengan seseorang menciptakan kesempatan untuk melakukan komunikasi dan pada akhirnya komunikasi itu mengarah pada sebuah ikatan. Semakin dekat kamu dengan seorang, maka semakin banyak peluang untuk memulai percakapan. Dan dengan setiap percakapan yang kalian lakukan, kalian belajar sesuatu satu sama lain. Terakhir adalah similarity. Semakin banyak kecocokan yang kalian miliki, maka kalian akan semakin terhubung satu sama lain. Sebagai contoh, dalam sebuah studi di mana hanya kesamaan nama antara para responden dan peneliti, menghasilkan hampir 2 kali lipat kontribusi amal, walaupun kesamaan ini tidak pernah diangkat sebelumnya. Namun secara tidak sadar, para responden menanggapi permintaan sumbangan dari orang asing yang memiliki kesamaan dengan mereka, yaitu nama depan yang sama. Ketika kita merasakan hubungan yang tiba-tiba, dalam, dan bermakna dengan orang lain, maka hal ini akan menciptakan ikatan yang luar biasa. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.